Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Harapan kami setiap kita boleh tetap sehat, tetap boleh bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Untuk itu mari kita lebih mempersiapkan diri lagi, terus belajar firman Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tetap merasakan kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, hari ini kami juga tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu tetap berkati kami Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kami untuk boleh mengerti firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, biarlah Engkau yang berfirman untuk kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9, firman Tuhan berkata kepada kita, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Demikian firman Tuhan, sapaan teduh kita pada hari ini. Ya, saudaraku yang terkasih, setiap orang Kristen pasti bisa dan sudah biasa berdoa. Sebab sering sekali disampaikan kepada kita bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Dengan kata lain berarti orang Kristen yang tidak berdoa sama dengan mati secara rohani. Selain itu, doa adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Ya, agar kita setiap saat bisa selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya dalam kehidupan kita. Dan melalui sapaan teduh hari ini, saudaraku semua, kita kembali diajak untuk terus belajar tentang berdoa. Dan saat ini kita akan belajar langsung dari tokoh pendoa syafaat sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Teks kita hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, merupakan bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Sebelum perjalanannya menuju salib, Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi saat yang sangat penting dengan murid-muridnya. Dia tidak hanya memberi murid-muridnya dengan ajaran terakhir, tetapi melalui teks ini kita bisa melihat bagaimana Yesus Tuhan kita memberikan doa. Ya, doa yang mencerminkan keinginan Tuhan kita Yesus akan kesatuan dan kekuatan iman bagi para murid dan bagi kita semua orang percaya.
Kalau kita membaca secara keseluruhan teks kita pada hari ini, pasal 17, kita akan menemukan bahwa ini doa yang benar-benar indah, bermakna, sangat dalam, dan sangat berkuasa. Kita melihat bagaimana dalam doa Yesus ini, Yesus menunjukkan kasihnya yang mendalam terhadap murid-muridnya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya di dunia ini. Dia mendoakan kesatuan bagi para murid, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga bagi kita semua umat manusia, ya kita orang percaya. Ini adalah cinta yang melampaui batas-batas manusia. Cinta yang memperjuangkan persatuan kita semua sebagai umat Tuhan. Ya, Yesus juga menyampaikan doa ini agar murid-murid menjadi satu. Nanti itu kalau terus kita baca ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapanya satu. Dan ini adalah panggilan tidak hanya untuk murid-murid pada saat itu, tapi juga murid-murid zaman sekarang, yaitu kita semua. Bagaimana kita menyatukan diri kita dalam iman, dalam kasih, dan dalam pelayanan. Sebab ketika kita bersatu sebagai umatnya, kita menjadi saksi bagi dunia ini akan kuasa dan kasih Tuhan kita. Maka dari itu, jemaat yang terkasih saudaraku semua, doa Yesus ini juga merupakan suatu teladan bagi kita yang diilhamkan Roh tentang bagaimana kita selalu untuk saling mendoakan. Ya, Yesus mendoakan para murid-murid dan kita semua. Maka dari itu kita semua juga harus saling mendoakan satu sama lain. Baik para pemimpin agama mendoakan jemaatnya, lalu orang tua mendoakan anak-anaknya. Kita diajak berdoa bagi mereka yang berada di bawah pengawasan kita. Dan yang paling penting lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita saling mendoakan kalaupun jarak memisahkan kita. Seperti ada ungkapan yang mengatakan bahwa aku memelukmu dengan doaku. Biasanya ungkapan ini sering kita sampaikan atau kita gunakan untuk orang-orang yang memberikan dukungan kepada orang lain, tetapi terhalang oleh jarak. Biasanya jika kita mendengar sahabat atau saudara kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal mengalami musibah, kita tahu bahwa pelukan akan sangat berarti baginya. Namun, karena kita punya jarak yang jauh, maka kita tidak bisa hadir pada saat itu, di tempat itu bersama saudara, sahabat kita, atau orang lain tersebut. Maka satu-satunya cara yang ampuh adalah dengan mendoakannya. Kita memeluk saudara kita, sahabat kita, dengan doa-doa yang kita panjatkan baginya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ataupun sapaan teduh pada hari ini, saudaraku semua kita diajak untuk mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mengasihi setiap anak-anaknya, dan mengharapkan kesatuan dan persatuan kita dengan Tuhan dan sesama. Maka mari, selaku anak-anak Tuhan, kita wujudkan doa syafaat Yesus ini dengan hati terbuka dan tekun. Marilah kita merangkul cinta tanpa syarat, pengampunan yang luar biasa, dan kesatuan dalam iman. Maka karena itu, marilah kita hidup sebagai saksi-saksi akan kasih dan kuasa Kristus bagi kemuliaan namanya yang kudus, dengan kita meneruskan doa Yesus ini dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sapaan teduh kita, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami di pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk mampu menjadi penerus doa syafaat-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya, kami hidup bersatu satu sama lain, sehingga firman Tuhan ini boleh terwujud dalam kehidupan kami. Dan berkati kami juga Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupan kami. Tidak hanya mendoakan tentang kebutuhan kami, tapi juga kami mendoakan orang-orang lain, bahkan yang tidak kami kenal sekalipun. Maka Tuhan yang terus menolong kami untuk mampu melakukan firman ini. Dan juga Tuhan pada kesempatan ini kami angkatkan syafaat kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun, Balikpapan, dan juga Perminggun Penajam. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, baik pendeta, vikaris, detaser, para pertua diaken, emeritus, seluruh pengurus-pengurus yang ada, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang selalu mau sehati sepikir dalam menjalankan, melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Terus berkati mereka Bapa, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga mereka tetap dimampukan untuk terus
menjadikan gerejamu sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan berkati Tuhan segala program-program pelayanan yang dilakukan, Tuhan tolong agar semua boleh berlangsung dengan baik, nama Tuhan tetap termulia. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami beban, masalah kehidupan, ataupun ada pengharapan-pengharapan dalam kehidupannya, tolong mereka Tuhan, berkati mereka, ajari mereka tetap setia hanya dalam Engkau, dan percaya bahwa waktu Tuhan akan selalu yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik anak-anakmu GBKP Runggun Balikpapan, Permingguan Penajam, dan juga setiap kami yang setia mengikuti sapaan teduh kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami. Ini doa kami Bapa, kami mulai hari ini dalam nama-Mu, kami percaya kami diberikan kekuatan, kami percaya diberikan tetap hikmat-Mu, sehingga kami tetap menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.